Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Elvan Mauludi, pada mata pelajaran Algoritma dan Pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya mencetak nilai variabel secara langsung tanpa perlu mencetak tulisan pada layar. Nah, pada kesempatan kali ini, materi kita lanjutkan mengenai penggunaan konstanta. Oke, sebelum lebih lanjut, kita pahami dulu apa itu konstanta. Konstanta itu adalah sebuah variabel, di mana perbedaannya antara variabel biasa dengan variabel konstanta adalah pada variabel biasa, nilai yang disimpan oleh variabel tersebut bisa berubah. Sedangkan pada konstanta, nilai variabel yang disimpan sifatnya tidak bisa berubah atau statis. Tujuan penggunaan dari konstanta itu adalah untuk menyimpan nilai yang sifatnya baku. Contohnya nilai-nilai seperti kalau pada persamaan matematika itu kita mengenal nilai pi. Nilainya itu kalau kita menyebut pi pada persamaan matematika atau pada rumus luas lingkaran, nilainya pasti 3,14. Tidak ada yang lain. Nah, karena nilainya sudah pasti segitu, tidak berubah, jadi kita bakukan saja menggunakan variabel konstanta. Oke, lanjut. Kita buat kode programnya. Sekarang saya hapus dulu ini. Sampai di sini. Oke, tahapan pertama itu kita lakukan inisialisasi variabel. Tahap kedua, kita lakukan pembuatan rumus luas lingkaran. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program bernama program luas lingkaran. Tujuan dari program ini adalah mengukur luas lingkaran dari suatu persamaan yang nilainya sudah kita tentukan pada variabel. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini kalau kita ingat-ingat kembali pada materi matematika tentang persamaan luas tentang cara mengukur luas dua dimensi pada lingkaran, rumusnya itu kalau nggak salah adalah pi r kuadrat. Nah, di sini berarti kita butuh satu variabel statis untuk mewakili nilai pi dan dua variabel biasa untuk mewakili bukan dua variabel biasa, satu variabel saja, satu variabel biasa untuk mewakili nilai r. Jadi kita buat dulu. Yang pertama itu karena nilai pi itu adalah bilangan yang berkoma, maka variabel yang kita gunakan tidak lagi integer, tapi variabel yang digunakan untuk menampung nilai desimal. Di sini kita pakainya float. Float itu adalah tipe data variabel untuk bilangan berkoma atau desimal. Nah, float R, jadi saya ciptakan sebuah variabel bernama R. R ini mewakili nilai jari-jari dari suatu lingkaran. Terus kita buat rumus luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran itu kan adalah pi r kuadrat. Nah, pi di sini pada dasarnya bisa kita buat langsung menggunakan nilai variabel di sini. Misalkan kita buat pi sama dengan 3,14. Bukan koma ya, kalau 314. Nah, di sini bisa seperti ini. Tapi kurang efisien karena nilai kalau kita pakai variabel yang biasa, nilai ini bisa berubah-berubah nanti. Jadi kita pakainya persamaan konstanta. Nah, bagaimana cara membuat persamaan konstanta? Pertama, untuk membuatnya itu kita menggunakan microprosesor. Nah, di sini saya buat kodenya yaitu pagar, terus define atau definisikan pi. Nah, di sini nama variabel konstantanya saya buat dengan nama pp 3.14. Tidak perlu pakai titik koma, cukup ini saja sudah benar. Nah, selanjutnya sudah punya nilai pi, terus sudah punya variabel r, tapi belum ada nilainya. Kita tentukan dulu nilai r itu nilai jari-jari, misalkan nilainya adalah 3. R sama dengan 3, jadi nilai jari-jari adalah 3. Bisa seperti ini, bisa juga langsung seperti R sama dengan 3 juga bisa. Tapi biar lebih gampang memahami, kita buat seperti ini saja. Urutannya biar terlihat lebih jelas. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Di sini kita akan menghitung
luas lingkaran. Jadi kita ciptakan lagi variabel baru namanya variabel luas, gini aja, luas lingkaran, titik koma. Nah, lingkaran, salah lagi. Aduh, lingkaran, ya sudah benar. Oke, sekarang kita hitung nilai luas lingkarannya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Nah, nilai pi tadi berapa? 314. Di sini sudah kita definisikan, langsung kita panggil saja p PHI, pi dikali nilai r, terus dikali lagi nilai r, titik koma. Kita run dulu, kode programnya sudah benar atau tidak, atau ada yang error. Cek. Oke, ada yang error di bagian mana itu, luas lingkaran. Oh ya, salah. Tipe lagi saya ternyata. Di sini luas lingkaran yang benar ya. Oke. Kita benari lagi, run, benar atau tidak. Ya, sudah benar tapi nilainya belum muncul. Nah, untuk memunculkan kita tambahkan kode program yang baru pada baris baru ya. Di sini tampilkan hasil. Nah, hasil dari luas lingkaran itu adalah pada variabel ini, pada variabel luas lingkaran. Di sini kita tambahkan saja langsung std .2.2 count kurang dari, kita tambahkan keterangan dulu saja ya. Luas lingkaran sama dengan kurang dari, terus kita masukkan nilai variabelnya, nilai variabel dari luas lingkaran. Oh, ini saya tipu lagi, ternyata lingkaran, luas lingkaran. Oke. Terus biar lebih cantik kita tambahkan enter biar kelihatan jelas ya. Ini enter 3 kali, terus di awal juga kita tambahkan enter. Nah, seperti ini, terus kita cetak hasilnya. Set. Ya, luas lingkaran sama dengan 28,26. Oke, sekarang pembahasan. Nah, pembahasan karena kita fokusnya pada nilai pi, sekarang kita akan memahami kenapa penggunaan nilai pi di sini sebaiknya menggunakan variabel konstanta, bukan variabel r. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa nilai konstanta itu adalah nilai yang tidak berubah, jadi misalkan seperti ini. Saat saya membuat RR di sini kan nilai awalnya adalah 3. Nah, terus saya mau mengubah, sebelum saya mengukur luas lingkaran, ternyata nilai R tersebut saya mau rubah. Saya rubah seperti ini, R sama dengan 7, titik koma. Maka nilai R yang terbaru di sini itu tidak lagi 3 tapi 7. Pi kali 7 kali 7. 7 kali 7 itu 21. 21 bagi 7, 2 kali 2, 44. Kemungkinan hasilnya 44,0 kalau tidak salah. Coba kita run dulu. Oh sorry, astagfirullah. 153,86. Oh iya, 7 kali 7 itu kan 49. 49 bagi 7 kali 22 atau 3,14 kali 7 kali 7, hasilnya segini. Salah saya tadi. Oh iya, hasilnya itu ini benar. Yang benar itu 153,86. Nah, jadi nilai pi di atas itu sudah tidak berfungsi lagi karena nilai pi-nya sudah berganti dengan R7. Nah, bagaimana dengan pi yang di sini, variabel pi? Ini bukan nilai R, maksud nilai jari-jarinya yang awalnya 3. Kemudian waktu sebelum saya mengukur luas lingkaran, nilai jari-jari itu saya rubah jadi 7. Nah, sehingga pada persamaan rumus luas lingkaran, nilai akhirnya itu juga ikut berubah. Jadi 158 ini tadi. Nah, 153. Nah, bagaimana dengan nilai pi? Misalkan di awal kita sudah definisikan 3,14. Terus kita di bawah tiba-tiba mau kita rubah. Pi sama dengan misalkan bukan 3,14 tapi 4,4
4,15. Apakah kode program ini bisa dijalankan? Kita coba dulu. Run. Oh, ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Di sini ada tulisannya. Error. Pada baris ke berapa itu? 15 ya, 15. Pada baris ke-15 dan 17. Ya, 15 ini nilai pi, 17 nilai pi. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini sudah digarisbawahi merah. Nah, ya di sini ada keterangan baris ke-15 sama baris ke-17 jadi salah. Kenapa? Karena nilai konstanta itu cuma bisa diisi oleh satu nilai saja, nggak bisa dirubah. Nah, di sini kita berusaha mengubah nilai konstanta jadi 4,15. Karena ada nilai kedua, otomatis bertentangan dengan tujuan penggunaan awalnya yang hanya bisa digunakan untuk satu nilai. Jadi hanya bisa diisi satu nilai, hanya bisa diisi satu nilai saja dan tidak bisa dirubah, tapi pada baris ini kita berusaha untuk mengubah nilainya. Karena hal tersebut, maka compiler memunculkan pesan error. Nah, tapi kalau ini kita hapus, baris ini, kita hapus atau kita jadikan komentar saja, maka program ini errornya hilang, dan hasilnya muncul, 153,86. Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi dari penggunaan variabel konstanta. Tujuannya itu adalah membakukan suatu nilai tertentu, sehingga nilai tersebut tidak bisa diubah sama sekali. Kayak gitu. Saya rasa itu saja penjelasannya. Saya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan penulisan dan salah omong, ataupun mungkin ada koreksi tambahan. Silakan ditulis koreksi atau evaluasi tersebut atau komentar di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.